بعدد كل معلوم لك. باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفاء والمساكين. Riyadhus Shalihin. Bab nomor 48. Bismillahirrahmanirrahim. Bab tahdziri min idza'is salihin, bab menerangkan peringatan min idza'is salihin, dari menyakiti orang-orang saleh, wadda'afati, dan orang-orang lemah, wal masakini, dan orang-orang miskin. Qala Allah Ta'ala, walladzina, dan orang-orang, yu'dzuna, yang mereka menyakiti, al-mu'minina, orang-orang yang beriman, wal orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minati, dan orang-orang beriman perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa ada kesalahan yang mereka berbuat. Faqad ihtamalu, maka sungguh mereka telah membawa buhtanan, kebohongan, wa ithman, dan dosa, mubinan, yang jelas. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita bahayanya menyakiti orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, bi ghairi maktasabu. Maksud dari bi ghairi maktasabu ini, para mufassirin mereka berbeda pendapat. Menurut Ibnu Katsir, beliau mengatakan bi ghairi maktasabu, menyakiti orang beriman dengan bentuk menisbatkan kepada orang iman tersebut perkara-perkara yang tidak pernah mereka lakukan. Contoh, kita ini mengatakan kepada orang yang sholatnya di masjid terus, kita mengatakan kamu ini enggak pernah ke masjid. Kita mengatakan kepada orang yang pintar ngaji, kamu tuh bodoh, enggak bisa ngaji. Itu namanya yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bi ghairi maktasabu, mencaci, menyakiti, bukan mencaci, menyakiti orang iman dengan bentuk kita menisbatkan kepada dia sesuatu yang dia tidak pernah melakukannya. Maka orang-orang yang seperti ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad ihtamalu, mereka sungguh telah memikul buhtanan, kedustaan, wa ithmam mubina, dan dosa yang sangat jelas, sangat agung. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita renungi dalam kehidupan kita. Kita ini manusia yang punya tangan, punya kaki, punya lesan. Ini makhluk yang bernama tangan, makhluk yang bernama kaki, dan makhluk yang bernama lesan. Ini adalah makhluk-makhluk yang double fungsi. Bisa untuk kita gunakan menyenangkan orang, membantu orang. Dan bisa juga kita gunakan untuk menyakiti orang. Dan kadang-kadang kita ini menyakiti orang tuh enggak kerasa. Saking istiqomahnya, saking seringnya, saking biasanya. Padahal menyakiti orang-orang yang beriman ini merupakan dosa yang besar. Apa bentuknya? Bi ghairi maktasabu, di antara bentuk menyakiti ini kita ini menisbatkan kepada diri perkara-perkara yang enggak pernah dia lakukan.
Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat sering kita kerjakan. Kita melihat orang, dia nggak ngomong, dia diam saja, baru dengan tatapan mata pertama kamu sudah menyakiti dia. Kamu marah sama saya? Kamu jengkel sama saya? Kamu benci sama saya? Nggak boleh seperti itu. Padahal orang tadi nggak ngapa-ngapain, cuma diam aja loh. Sudah kita nilai dengan penilaian 1000 kata. Dan ini biasanya terjadi di kalangan para wanita. Dan laki-laki juga sama aja. Ini merupakan bentuk menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain ini sesuatu yang dosa. Ini perlu kita ingat-ingat betul. Menyakiti orang lain itu sesuatu yang dosa. Bentuk menyakitinya bighairi maktasabu, dengan kita menisbatkan kepada dia sesuatu yang enggak pernah dia lakukan. Atau bighairi maktasabu, tafsir yang kedua adalah kita menyakiti orang beriman padahal orang iman tersebut tidak layak kita sakiti. Artinya dia tidak pernah membuat kesalahan yang menjadikan dia layak disakiti. Ada manusia-manusia itu yang layak disakiti, layak dibalas itu ada, kan? Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-mustabbani maqala. Kalau ada orang mencaci, umpamanya kamu mencaci, kemudian teman kamu membalas cacian, maka walaupun cacian balasan ini menyakitkan, orang yang kedua tadi tidak masuk di dalam ayat ini. Kenapa? Karena cacian yang kedua tadi muncul gara-gara iktasabu, gara-gara perlakuan kamu. Sedangkan yang dimasukkan di dalam ayat ini adalah orang-orang yang kita sakiti padahal dia tidak melakukan sesuatu yang menjadikan dia layak disakiti. Bisa dipahami ya? Jadi orang yang masuk di dalam ayat faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, ini adalah orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman. Padahal orang yang beriman tadi tidak melakukan hal yang membuat dia layak untuk disakiti. Di dalam ayat Al-Quran ada lagi diceritakan wa amrum syura bainahum ma razaqnahum yunfiqun walladzina idza asabahumul baghyu walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ada manusia-manusia, kamu nggak ngapa-ngapain, dipegang rame-rame, dipukuli sampai berdarah-darah. Nah, setelah dipukuli, kamu membalas, ganti menyakiti dia. Maka tindakan kamu masuk ayat ini apa tidak? Tidak. Karena apa? Karena orang yang kamu pukuli tadi adalah orang-orang yang telah memukul kamu terlebih dahulu. Orang yang kamu caci adalah orang yang mencaci kamu terlebih dahulu. Maka orang-orang seperti ini tidak masuk di dalam ayat ini. Yang masuk dalam ayat ini orang nggak ngapa-ngapain. Hei, goblok, ngapain kamu di sini? Kamu tuh manusia pemalas. Jalan sambil nendang orang. Nah, ini termasuk idzaul mu'minin. Ini adalah tindakan-tindakan yang menyakiti orang iman, yang mana ini dianggap satu dosa yang besar menurut Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang terkadangan dihukumi oleh para ulama sebagai dosa kecil saja itu sebetulnya bisa besar loh. Kalau idzaul muslimin ini yang bilang besar ini bukan ulama, yang bilang besar ini Allah Subhanahu wa taala langsung faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Idzaul muslimin ini dosanya besar, tetapi kita ini sering melakukan tanpa terasa. Maka dari itu kita ini harus berusaha betul. Bagaimana tangan kita, bagaimana lisan kita, bagaimana kaki kita, jangan sampai menyakiti orang Islam. Insyaallah ya. Dan menyakiti orang Islam itu timbulnya dari mana? Biasanya awal-awalnya dari guyon. Awal-awalnya dari bercanda terus mengarah kepada saling ece, niatnya bercanda.
lama-lama saling menghina, lama-lama menyakiti orang lain. Maka orang guyon itu enggak bagus kan. Guyon itu sepertinya sepatah dua patah. Tetapi terkadangan dari guyonan gitu ada manusia yang tersakiti hatinya. Kamu tuh nggak usah gaya loh, melarat aja nggak punya duit kok gaya. Nah, ini kadang-kadang ucapan ini kita keluarkan hanya sekedar untuk candaan. Padahal ini menyakitkan bagi orang-orang, sebagian manusia seperti itu. Kang, kamu nggak pernah makan di koperasi tuh Kang? Makannya kok makan nasi pondok aja, itu loh nasinya nggak mateng. Nggak punya duit ya, bilang dong kalau nggak punya duit. Nah, ini kata-kata yang sepertinya biasa tapi menyakitkan. Bercanda tapi menyakitkan. Ini hati-hati. Udahlah, nggak usah ngarep dapat jodoh, minta ya Allah minta jodoh, nggak usah. Kenapa? Karena kasihan yang dapat kamu tuh kasihan. Ini kan sepertinya guyon gitu loh, sepertinya guyon, tapi ini terkadang kan banyak manusia yang hancur hatinya gara-gara ucapan yang tidak bertanggung jawab tadi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al muslimu, orang yang Islam yang sebenarnya, orang yang iman yang sebenarnya, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya itu siapa? Orang Islam yang sebenarnya itu orang yang orang lain itu aman dari lisan dan tangannya. Yang terpenting kita jaga ini lisan. Tangan itu membahayakan, Kang, tapi lisan lebih membahayakan lagi. Karena dikatakan oleh seorang penyair, jirahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisan. Luka yang dihasilkan dari tombak itu bisa disembuhkan. Tapi luka yang dihasilkan dari sebuah kata yang keluar dari lisan seorang manusia terkadangan seumur hidup nggak bisa dilupakan. Maka lisan kita ini harus disesuaikan dengan hadis liyakul khairan au liyasmut. Sudah, sampaikan kebaikan, kalau enggak diam aja. Karena apa? Karena kalau kita lepaskan lisan kita, mungkin menurut kita itu sebuah candaan, mungkin menurut kita itu sebuah guyonan, mungkin menurut kita itu sebuah kata-kata yang biasa. Ternyata kesensitifan manusia berbeda-beda. Manusia itu diciptakan oleh Allah, wajahnya beda, otaknya beda, perasaannya beda. Maka orang yang rambutnya keriting itu biasanya perasaannya itu tebal gitu. Sehingga kamu hina, kamu marahin tuh ya kadang-kadang nggak nyambung gitu. Biasa aja. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Istilahnya kata-katanya itu masuk lewat rambutnya itu nggak sampai-sampai. Wah, ini menghina lagi nih berarti. Enggak. Ada manusia-manusia yang mereka itu sensitifnya itu luar biasa gitu. Sampai dengan kata-kata yang normalnya manusia itu tidak mencaci, dia merasa tercaci dengan kata-kata itu. Ada orang dikasih tahu sama gurunya, Kang, kamu saya putuskan ngimami Ramadan ya, biar Qur'anmu lancar. Ini kata-kata seperti ini biasa apa enggak? Biasa. Tapi bagi sebagian manusia dia langsung tersinggung. Emang Quran saya nggak lancar apa? Maka artinya apa? Artinya kesensitifan manusia itu berbeda-beda. Maka jangan kita ini mengukur perkataan itu dengan kita. Saya dihina gitu biasa aja kok Pak. Loh, belum tentu yang menurut Anda biasa, menurut orang lain biasa, belum tentu. Karena perasaan orang itu berbeda-beda. Orang itu perasaannya banyak ada kaitannya dengan tubuhnya. Kata ayah saya zaman ngaji Haitu Sahabah, orang yang rambutnya lurus biasanya baperannya setengah mati. Orang yang keriting itu nggak punya perasaan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang paling sempurna, rambutnya nggak lurus banget enggak, tetapi rambutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ikal. Karena itu adalah satu kesempurnaan. Seorang yang dadanya kecil biasanya gampang sumpekan. Orang yang dadanya bidang biasanya dalam menghadapi masalah dia lebih longgar. Jadi perasaan manusia itu ada gambaran dalam tubuhnya gitu. Maka dari itu karena
kesensitifan manusia itu berbeda-beda. Kita harus berhati-hati di dalam berbicara. Insya Allah ya. Kemudian, ini kamu perhatikan ini. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat. Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan barang siapa yang menyakiti orang beriman yang soleh, tidak. Orang beriman yang apal minhaj, tidak. Orang yang beriman yang ahli zikir, tidak. Beriman. Maka walaupun dia itu bentuknya bagaimana, tetap saja orang iman itu nggak boleh kita sakiti. Tetap saja orang iman itu nggak boleh kita sakiti. Walaupun dia itu orang peminum khamar. Bukan berarti orang itu kalau peminum khamar kita boleh menggunjing dia. Tidak. Belum berarti kalau orang itu nggak pernah sholat kita diizinkan untuk menggunjing dia. Enggak. Orang beriman ya orang beriman. Kehormatannya harus kita jaga. Ya, ini penting. Kadang-kadang kita ini terbiasa menyakiti orang-orang yang menurut kita kesolehannya di bawah kita. Baru jadi ustadz gitu, ngomongnya sembarangan. Santri dihina sana, santri dihina sini. Santri nggak bisa ngaji, santri nggak bisa ini, nggak bisa itu. Santri malas, santri ini. Ketahuilah di sisi Allah itu manusia itu ya tetap manusia. Pangkat ustadz, pangkat santri itu belum tentu ustadznya lebih mulia di sisi Allah. Gitu. Nah ini kebiasaan dalam kehidupan kita. Kita mencaci, kita menyakiti orang-orang yang levelnya menurut kita di bawah kita itu nggak boleh. Karena orang iman ya tetaplah orang iman yang harus kita jaga kehormatannya. Yang harus kita jaga hatinya, harus kita jaga perasaannya. Nggak boleh kita sakiti. Itu orang iman yang jelek aja kita harus menjaga kehormatannya. Bagaimana dengan orang iman yang baik? Bagaimana dengan orang iman yang telah berbuat baik kepada kita? Orang iman yang telah berbuat baik kepada kita, ini sisi sensitifnya lebih tinggi kan dibandingkan orang yang nggak berbuat apa-apa dengan kita. Contoh, kalau kita ketemu dengan orang di jalan dan kita nggak kenal, nggak nyapa, biasa nggak? Biasa. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang yang selalu ikram kita, membelikan kitab kita, mengajari ngaji kita, ketemu terus diam aja. Menyakiti nggak itu? Menyakiti nggak? Loh Pak, saya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain kamu itu sudah menyakiti. Maka kita ini juga harus pikirannya harus luas gitu loh. Orang menyakiti itu tidak harus dengan berkata-kata. Diam aja kadang-kadang menyakiti kalau ini kita lakukan kepada orang-orang yang telah berjasa kepada kita. Maka di dalam Al-Quran itu, orang itu dianggap menyakiti orang tua itu bukan dengan mukul mereka. Bukan nendang mereka, bukan. Wala takul lahuma uff. Kita hanya mengatakan sama orang tua. Nak, ambilkan air nak. Ya, tok kepada orang tua. Itu sudah merupakan bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu jasanya kepada kita itu habis-habisan kan. Dia yang mengandung kita berbulan-bulan. Tidurnya nggak bisa nyenyak. Awal hamil, muntah sana, muntah sini. Terus lahir-lahir, disuruh ngambilin air, bilang nggak mau saya, capek. Ini kata-kata capek sederhana, tapi kalau didengar oleh orang tua, ini sangat menyakitkan sekali. Maka seorang santri ini perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Orang menyakiti itu bukan dengan harus menghina, orang tua kamu tuh jelek, kamu tuh nggak bermutu. Enggak harus seperti itu. Untuk menyakiti orang tua nggak harus seperti itu. Dengan kita nggak terima kasih, dengan kita ini disuruh berangkat tapi dengan muka masam, itu sudah melupakan idza kepada orang tua kita. Maka idza ini perkara yang sangat-sangat penting yang perlu kita hindari. Jangan sampai di dalam kehidupan kita ini menyakiti orang yang beriman. Insyaallah ya. Apalagi orang-orang yang beriman yang berjasa kepada kita. Apalagi orang tua kita, jangan sampai. Kita jaga betul. Kita muliakan mereka betul. Kata-katanya kita jaga. Gerak-gerik kita jaga. Ucapan kita jaga. Bahkan kepada orang tua itu ya. Bahkan kepada orang tua itu. Termasuk bentuk menyakiti orang tua itu kalau engkau memberikan kepada anakmu, memberikan kepada istrimu sesuatu yang lebih besar dibandingkan kepada orang tuamu.
Itu menyakiti itu. Ini kadang-kadang kita nggak terasa. Setelah sewenang sama istrinya, diikram segalanya, dikeluarkan mobilnya, keluarkan pesawat, dibelikan. Orang tuanya cuma dikasih uang 500.000. Ini bentuk menyakiti kan. Maka kita ini harus pintar menjadi seorang manusia. Siapa yang harus kita muliakan, siapa yang harus kita jaga hatinya, urutan yang pertama itu siapa, yang kedua itu siapa, yang ketiga siapa, itu kita perhatikan. Jangan sampai gara-gara kita mengikuti perasaan kita, akhirnya kita mengunggulkan orang yang seharusnya dia tidak nomor satu. Orang tua yang seharusnya nomor satu kita nomor dua kan, walaupun kita tetap ngasih, itu sudah menyakiti. Maka idaul muslimin, terutama orang-orang soleh, terutama orang-orang tua kita, ini harus betul-betul kita hindari kalau pengen hidup kita enak dunia akhirat. InsyaAllah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala fa ammal yatima fala tanhar wa ammas sa'ila wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Setelah kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dilarang untuk menyakiti orang-orang yang beriman secara umum, Allah Subhanahu wa taala lebih mengkhususkan lagi ada orang-orang yang betul-betul enggak boleh engkau sakiti. Siapakah mereka? Fa'ammal yatim, orang-orang yang yatim, orang-orang yang kehilangan orang tuanya dan mereka belum balik. Mereka belum punya kendali penuh kepada diri mereka. Mereka belum bisa membela diri mereka sendiri. Orang-orang seperti itu harus kamu sayangi. Jangan engkau malah sewenang-wenang dengan mereka. Kau ambil harta mereka. Kau ambil kemuliaan-kemuliaan dari mereka. Sehingga mereka menjadi orang hina. Sehingga mereka menjadi orang miskin. Padahal dulu bapaknya kaya raya. Ini merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang dilarang oleh Allah. Kemudian orang yang harus kita perhatikan lagi. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang meminta kepada kamu, kalau nggak punya duit, nggak usah ngasih, tapi jangan menghardik. Pergi. Minta terus, nggak boleh. Orang tuh kalau meminta berarti dia itu ada hajat. Orang yang ada hajat itu haknya adalah ditolong, bukan dihardik. Kadang-kadang kita ini sama orang-orang meminta di lampu merah, sama pengemis. Kadang-kadang kita ini suudzon sama mereka. Saya Pak baca berita kemarin itu, ternyata habis ngemis dia punya mobil Pak. Maka pengemis itu nggak usah kita kasih. Kalau pelit-pelit sendiri aja lah. Nggak usah pakai dalil sana pakai dalil, itu kan urusan mereka. Tanggung jawab kita kalau ada orang meminta, kita punya kemampuan, sedekahlah sama mereka. Mereka sudah menampakkan kemiskinan mereka, zahirnya mau belakangnya ternyata orang kaya raya, mau belakangnya ternyata punya pesawat, itu bukan urusan kita. Urusan kita, orang yang meminta kita kasih. Kalau enggak mampu, ya bilang katakan saya belum punya. Bukan sudah enggak ngasih, sebetulnya punya, pelit, menghardik lagi. Ini Masya Allah. Ini di dalam pandangan Allah, orang seperti ini betul-betul kurang ajar gitu. Maka akhlak-akhlak yang seperti ini dalam bermuasyarah dengan umat Islam, bermuasyarah dengan orang-orang lemah, bermuasyarah dengan orang-orang miskin, ini betul-betul harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, insyaallah. Karena orang itu banyak masuk surga, aktsaru ma yudkhilun nasal jannah taqwallah wa husnul khuluq. Banyak orang itu masuk surga gara-gara apa? Takwa dan akhlak yang baik. Dan banyak manusia yang masuk neraka gara-gara apa? Gara-gara akhlak yang jelek. Di dalam hadis ada orang itu masuk neraka gara-gara kucing. Akhlak yang jelek sama kucing. Dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin habasat. Ada orang rawat kucing, kucingnya dikurung, gak dikasih makan, kucingnya mati, masuk neraka dia. Jadi kita menyakiti kucing aja bisa masuk neraka loh. Bagaimana kalau menyakiti manusia? Bagaimana kalau manusia itu beriman? Bagaimana kalau manusianya itu adalah seorang santri? Bagaimana kalau manusianya adalah orang yang berkhidmat kepada kita, orang yang telah membantu kita, orang yang telah berjasa kepada kita? Bagaimana kalau manusia itu adalah orang tua kita? Maka akhlak itu perlu dijaga, karena amalan baik sebanyak apapun tanpa disertai akhlak yang baik, semua akan menguap tanpa tersisa. Dan amalan-amalan yang sedikit tapi disertai dengan akhlak utuh, dikit tapi utuh, masuk surga.
banyak menguap di jalan gara-gara dimintai oleh orang-orang yang kita sakiti, akhirnya di akhirat kita nggak punya apa-apa, kita masuk di dalam golongannya orang bangkrut. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki akhlak kita. Salat الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما